Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Ainul Yakin dari kelas penyelesaian sengketa ekonomi syariah A. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk eksekusi dalam sengketa ekonomi syariah. Pengertian eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara. Pada pasal 6 UU HT atau Undang-Undang Hak Tanggungan dinyatakan dengan tegas bahwa apabila debitor cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Eksekusi hak tanggungan sendiri diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan. Berdasarkan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut, eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu 1. Pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelanggan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Yang kedua, eksekusi atas titel eksekutorial yang terdapat pada sertifikat hak tanggungan. Yang ketiga, eksekusi di bawah tangan, yaitu penjualan objek hak tanggungan yang dilakukan oleh pemberi hak tanggungan berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak tanggungan, jika dengan cara ini akan diperoleh harga yang tertinggi. Eksekusi putusan arbitrase menurut ketentuan dalam pasal 59 sampai dengan 64 pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa yang berwenang melakukan eksekusi putusan arbitrase nasional adalah Pengadilan Negeri tempat kediaman termohon eksekusi. Menurut pasal 65 sampai dengan 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Kepres Nomor 34 Tahun 1981, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award. Selanjutnya disebut Konvensi New York tahun 1958. Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Eksekusi putusan arbitrase, sebagaimana hanya eksekusi putusan pengadilan, harus mengikuti prinsip-prinsip umum eksekusi. Proses eksekusi lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak terwujud maupun benda yang bergerak yang terwujud. Pelaksanaan pembiayaan antara kreditur dan debitur kadangkala terjadi wan prestasi atau ingkar janji. Maka ketika debitur ingkar janji, pihak kreditur bisa melakukan eksekusi benda yang sudah dijaminkan melalui jaminan fidusia. Sistem resi gudang merupakan lembaga jaminan baru yang lahir karena undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Pasal 14 ayat 1 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Dengan dibentuknya sistem resi gudang akan menciptakan sistem pembiayaan perdagangan yang lebih efisien bagi pelaku usaha, terutama bagi usaha kecil dan menengah termasuk petani. Sistem resi gudang ini juga akan memberikan kepastian hukum, menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, efisiensi biaya distribusi usaha barang, serta mampu menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. Sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, perjaminan, dan penyelesaian resi gudang. Setiap pemilik barang yang menyimpan barangnya di gudang berhak memperoleh resi gudang. Resi gudang diterbitkan oleh pengelola gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.